Ini saya memberikan tentang foto post abdomen. Barangkali semua teman-teman sejawat senior juga sudah pada tahu ya, kita hanya memberikan saja barangkali. Jadi secara radiologi untuk foto post abdomen yang idealnya adalah kita buat 3 posisi ya, posisi supine, direct, dan posisi LLD, di mana masing-masing posisi ini mempunyai tujuannya masing-masing ya. Misalnya kalau dia supine seperti apa, direct seperti apa, LLD seperti apa, nanti saya jelaskan. Dan foto abdomen ini biasanya kita lakukan pada kasus-kasus yang emergensi biasanya ya, misalnya pada kasus-kasus trauma, KRL misalnya. Oke. Kalau kita mulai dari posisi erect, posisi AP, posisi erect atau AP itu biasanya sinarnya itu dari anterior ya, bisa dalam kondisi supine atau posisi erect atau berdiri. Lalu kasetnya kita letakkan di posterior ya, jadi gambarannya itu akan terlihat seperti ini kalau misalnya ada kelainan dia. Jadi kita bisa melihat distribusi udaranya, bagaimana struktur dari bayangan dari udara ususnya, apakah ada penebalan dinding, apakah ada airflow level, apakah ada perforasi misalnya. Ya, ini untuk posisi AP. Posisi AP biasanya pada kasus-kasus misalnya konstruktif untuk melihat apakah ada gambaran airflow level. Selanjutnya adalah posisi AP. Posisi AP itu biasanya untuk melihat distribusi dari udara ususnya, apakah merata atau tidak ya, karena gambaran normal dari imaging foto X-ray itu adalah melihat salah satunya melihat distribusi udara ususnya, dia harus merata. Jadi harus merata terlihat dari sisi lateral ya sampai ke medialnya, sampai ke bagian hypertension harus terlihat gambaran udaranya. Itu biasanya akan terlihat jelas pada posisi AP ya. Lalu untuk posisi left lateral levitus ini kita gunakan apabila kita curiga adanya gambaran udara bebas. Left lateral levitus itu kita lakukan pada posisi pasiennya, sisi kirinya itu dia di bagian bawah, sedangkan bagian kanan itu di sebelah atasnya. Jadi kita harapkan udara yang minimal itu akan terakumulasi di antara dinding dada dan hepar yang menempel. Jadi contohnya seperti ini contoh gambar udara yang relatif banyak. Tapi kalau misalnya dia minimal, gambarannya kurang seperti ini, ada gambaran area lusen atau area gambar hitam di antara dinding abdomen dan hepar. Kalau kita buat dia LLD, artinya yang kanannya nanti yang kirinya sebelah atas. Kalau kiri sebelah atas ada organ spleen dia. Kalau organ spleen itu kan kalau kita bandingkan dengan organ hepar dia lebih kecil spleen kan. Jadi untuk melihat udara yang minimal sangat tidak dianjurkan dengan posisi RLD. Kita anjurkan posisi RLD. Jadi dalam penilaiannya barangkali nanti diajarkan ke mahasiswa yang kita ajarkan bagaimana pola udara ususnya, jaringan lunak, tulang-tulang, dan apakah ada klasifikasi. Tidak semua klasifikasi itu merupakan hal yang patologis. Ada klasifikasi itu yang bersifatnya memang harus ada ya. Terus paling penting lagi adalah apakah ada tanda perforasi atau tanda obstruksi ya. Ini item yang kita nilai pada suatu foto abdomen ya. Bagaimana pola udara ususnya, bagaimana peritoneal fat line, bagaimana apakah ada udara bebas, apakah ada udara intramural, perluasan kontur kedua ginjal, bayangan soft tissue organ, yang ini tidak spesifik. Lalu apakah ada klasifikasi, misalnya apakah plebolid itu normal, ya bukan patologis. Patologis seperti misalnya batu empedu, batu ginjal, ya atau klasifikasi pada dinding vaskular. Lalu tulang-tulang yang kita daripada foto polos abdomen, ini bisa tulang pelvis, vertebrae, tulang-tulang iga, misalnya pada kasus-kasus trauma, apakah ada fraktur dia, ya. Lalu benda asing, misalnya anak-anak yang menelan logam atau anak-anak yang tertelan jarum pentul, atau misalnya ada yang
apa namanya, menyelundupkan narkoba, ya itu kadang-kadang ada juga dikonsulkan ke radiologi, benar nggak ada benda asing di bagian buburnya, ya. Jadi misalnya kalau ada penyelundupan itu, kita bisa melihat berupa kapsul dia, kapsul multiple, ya, karena kapsul bisa dibungkus, bisa kelihatan dia, ya. Ini adalah gambaran normal dari foto polos abdomen, posisi AB. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana distribusi udaranya. Distribusi udara itu harus terlihat pada posisi kolon sebagai usus halus dan terlihat pada rongga pelvis. Dia harus berdistribusi merata. Tidak boleh ada tanda-tanda obstruksi, tidak boleh ada tanda-tanda hambatan, tidak boleh ada tanda-tanda pelebaran dari struktur ususnya. Lalu yang kita lihat adalah seharusnya di sini ada gambaran pre-peritoneal fat line kanan kiri. Pre-peritoneal fat line itu adalah lemak di antara di abdomen. Itu kanan kiri harus ada kelihatan. Kalau nggak ada biasanya tanda-tanda perforasi. Ya. Lalu bagaimana tulang-tulangnya, bagian torakal, lumbal, harus lurus, pelvisnya, rongga pelvis, kedua proksimal dari femur, serta sebagian poste. Apakah ada faktor misalnya, atau misalnya pasien yang kelainan congenital, ya. Lalu apakah ada klasifikasi yang misalnya kita lihat ada bayangan putih di lapangan abdomen kanan atas, bisa batu empedu atau misalnya batu ginjal, ya. Atau kita lihat sini ada gambaran klasifikasi di rongga pelvis di tengah-tengah, itu bisa disqualitasis. Atau misalnya ada gambaran putih atau klasifikasi di perifer rongga pelvis, itu lebih condong pleboid ya. Jadi masing-masing gambaran itu juga memberikan keadaan patologis tertentu. Ini yang kita nama pre-peritoneal fat line, ya. Ini gambarnya nggak begitu jelas. Seharusnya di kanan kirinya ada dia gambar hitam, ya. Ya, ini bisa kita lihat pola. Jadi sebenarnya gambar X-ray imaging untuk abdomen itu secara garis besar kita hanya melihat pola gambar udara usus sama apakah ada klasifikasi, ya. Kalau kita lihat sini ada pelebar udara ususnya sampai ke rongga pelvis, sedangkan ini ada multiple airflow level berbentuk fat ladder dia, ya. Ini barangkali ilus parentik, ini barangkali ilus obstruktif, ya. Ini kelihatan misalnya seperti ini, ya. Ini pada bayi dan anak-anak gambar udara ususnya ada dua dia. Barangkali ini bukan seperti obstruksi dudilum, ya, ada double bubble, ya. Harusnya kan seperti yang kita lihat tadi, normalnya kan gambar udara usus ini harus terdistribusi merata dan seperti ini, ya kan. Sedangkan yang pada kasus ini gambar udara ususnya itu hanya ada dua, berarti ada permasalahan di bagian distalnya, ya. Atau seperti ini, gambar udara usus malahan lebih membesar dia dari posisi kiri atas sampai ke bawah. Jadi ini lebih ke posisi gaster hingga ke proksimal dari duduk atau bagian pelurus, ya. Jadi ini khasnya pada HPS misalnya, profil pelurus stenosis. Atau misalnya seperti ini. Ini gambar opaknya putihnya lebih dominan sehingga gambar udara usus tertekan dia. Ini lebih condong suatu gambaran massa intraabdomen, ya. Jadi di X-ray itu gambaran putih itu mewakili sesuatu yang padat, cair, tulang atau logam, ya. Kalau kita lihat polanya, ini gambaran putih seperti ini yang melewati midline dan mendorong gambaran udara usus. Ini lebih condong sesuatu yang padat ya, dan kemungkinan besar berasal dari struktur ginjal atau spleen, ya. Jadi kita lebih condong suatu massa intraabdomen dengan pendorongan udara usus. Kalau seperti ini, ya. Ini cari tulangnya, ini udara ususnya, struktur kolon transversumnya, tapi ini ada multiple bayangan opak putih, terklasifikasi dia multiple. Kira-kira setinggi torakal 12. Ini lebih condong suatu batu di kandung empedu, torakal 12. Kalau ginjal tuh lebih condong L1 sampai L3 dia, ya. Kita lihat kan gambarannya lebih melebar ke samping, ya. Kalau batu ginjal seperti ini, batu ginjal lebih condong ke bawah dia.
dan tingginya L1 sampai L3. Ini kurang L12. Jadi condong batu meledup, tapi bisa kita diri dengan batu ginjal. Oke, atau seperti ini juga, ya. Ini sebenarnya sama kasus kayak tadi yang sebelumnya, ya. Kita lihat ini gambar apanya udah usus tertekan, tapi ini lebih masif dia, sehingga gambar udah ususnya terlihat sangat minimal. Ini lebih condong gambaran massa intraabdomen juga. Lalu ini juga gambaran foto post abdomen, tapi sini kita lihat ada bayang putih di sini dia, pas di tengahnya, tapi agak melebar. Gambaran putih pasti klasifikasi, ya. Kalau dia letak di tengah tidak besar, itu suatu klasifikasi di aorta abdominalis, ya. Itu terbukti waktu kita membuat foto lateral misalnya, ternyata dia memanjang dari atas sampai ke bawah. Oke. Jadi intinya pada pemeriksaan foto post abdomen itu adalah melihat pola distribusi udara usus sama klasifikasi yang ada di rongga intraabdomennya. Oke. Barangkali ada yang mau menanyakan sebelum saya masuk ke BMVT. Kalau boleh tahu posisinya, kan sudah saya dari awal tadi foto post abdomen kita buat tiga posisi dia, AP, LD sama direct. Kalau AP nggak bisa ditarik udara bebas, karena kita tahu sifat udara itu mencari tempat paling tinggi dia. Kalau dia pasien tiduran, udara itu mencampur dengan gambaran bayang udara usus. Jadi kita harus pasiennya berdiri, direct. Jadi dengan erect atau LLD kita harapkan udara itu akan menepati posisi paling tinggi. Jadi misalnya seperti ini, misalnya, oke, seperti ini. Ya. Kalau dia pasien tiduran, pasti udara itu kan dia tersebar ya, tersebar. Ya, jadi kalau kita curiga memang ada perforasi, sebaiknya pasiennya kita suruh dia berdiri beberapa menit. Ya, kalau misalnya dia memang minimal sekali, baru kita lakukan posisi LLD. Karena LLD itu secara anatomi kan hepar kanan itu kan mepet sama dinding abdomen dia. Jadi kalau misalnya memang ada udara minimal, dia pasti masuk ke celah-celah itu, pasti kelihatan. Tapi kalau posisi AP pasti nggak kelihatan. Masih kelihatan hati. Ya, kalau misalnya memang dibutuhkan sekali ya harus di-scan sebenarnya. Ya, kalau misalnya kalau jelek banget. Oke, udah lagi.